cerita horor kampus di Indonesia. Semua tempat sepertinya memang menyimpan kejadian dan kisah misterinya tersendiri. Terkecuali nih beberapa universitas yang ada di Indonesia. Hantu penampakan hingga jalur menuju dunia lain sampai saat ini masih menjadi momok bagi para mahasiswa yang studi di sana. Di mana sajakah itu? Dan apa saja kisah misteri yang melegenda? Selamat datang di channel YouTube Rinto Sujarwo. Sebelum aku lanjutkan, aku harap kalian bisa subscribe, like, comment, and share channel ini untuk perkembangan channel ini dan semangat tersendiri untuk aku agar konsisten membuat konten untuk kalian. Tanpa basa-basi lagi, check this out. Bapak berwajah pucat di lift tua gedung FUKSW. Banyak cerita mistis yang menyelimuti salah satu universitas yang memiliki sebutan Indonesia Mini ini. Salah satunya adalah kisah Bapak pucat dari lift gedung F. Salah satu kesaksian dari mahasiswa di sana pernah tanpa sengaja menaiki lift tua di gedung F tersebut yang memang terkenal sering macet. Maka dari itu, para mahasiswa biasanya lebih memilih untuk naik turun tangga apabila ketika mereka harus kuliah di sore dan malam hari. Suasana gedung memang cukup mencekam saat malam tiba, tambah aroma lembab karena susahnya matahari untuk menerobos masuk di area gedung tersebut. Konon lift tua itu biasa dimasuki bapak-bapak dengan wajah pucat yang bisa mengantarkan kita ke dimensi lain. Di antara lantai di gedung F, tombol lantai 2 merupakan tombol yang rusak hingga tidak berfungsi. Namun pernah suatu ketika ada seorang mahasiswa yang terburu-buru untuk datang ke kelas malam dan memasuki lift tua tersebut, dibarengi dengan seorang bapak-bapak tua berwajah pucat dengan mata kosong melotot, yang dimana saat tiba di lantai 2 pintu lift terbuka dan bapak itu keluar dan masuk ke dalam ruangan yang sangat-sangat gelap. Diketahui sebelumnya lift itu untuk menuju lantai 2 rusak, tidak bisa berfungsi. Dan kejadian itu merupakan kisah terseram bagi mahasiswa, terutama yang berada di gedung FUKSW. Mbak Yayu, mahasiswa abadi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kisah hantu Mbak Yayu, seorang mahasiswa abadi ini terkenal di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada atau UGM. Konon kisahnya Mbak Yayu adalah mahasiswi angkatan lama yang skripsinya itu ditolak berkali-kali. Diduga tuh stres mengejarkan skripsinya tuh, lalu ia bunuh diri. Kabarnya sosok Mbak Yayu ini masih sering menampakkan diri di sekitar Fakultas Ekonomi UGM. Bahkan katanya sering tertangkap CCTV juga. Sosok Mbak Yayu ini mirip dengan mahasiswa biasa-biasanya, namun penampilannya tuh jadul perbedaannya. Yang tidak mengetahui kisah ini mungkin mengira Mbak Yayu hanya mahasiswa biasa dengan penampilan jadul saja. Dilarang menyanyi lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik UGM. Sebagai salah satu kawasan dengan banyak gedung tua dan salah satu perguruan tinggi tua, Universitas Gadjah Mada punya banyak cerita mistis. Salah satunya yang terkenal akan kisah mistisnya adalah Bundaran Teknik UGM. Di Bundaran Teknik UGM ini ada pantangan atau larangan menyanyikan lagu Gugur Bunga saat malam hari. Konon ceritanya kalau menyanyikan lagu tersebut di tempat ini, kamu tuh bakal ditemani bernyanyi sama arwah para pejuang di sana. Namun ada yang bilang bakal muncul banyak sosok misterius yang ikut bernyanyi lagu Gugur Bunga di sini. Menir Joseph di Balairung UGM. Kalau kisah-kisah sebelumnya adalah hantu-hantu mahasiswa di UGM, yang ini agak berbeda. Penampakan sosok pria Belanda berdandan klimis nan necis ala dosen-dosen tahun 70-an. Ia bernama Menir Joseph yang sering muncul di sekitar Balairung atau gedung rektorat UGM. Dulu ia sering menampakkan ketika masih banyak mahasiswa berdiskusi hingga malam. Namun kini sudah jarang terlihat lagi.
Salah satu kisah yang paling banyak beredar tuh adalah kisah dua mahasiswa jurusan Geofisika UGM yang tengah ngenet nih gratisan di gedung tersebut. Tiba-tiba nih mereka didatangi sosok ini nih yang duduk bersama mereka. Salah satu mahasiswa melihat kaki sosok pria tersebut tuh mengambang, ya lalu pulang meninggalkan temannya. Karena merasa kasihan dengan teman yang ditinggalkannya, ia pun mengirimkan SMS kepada teman yang masih di sana. Ia meminta temannya itu menjatuhkan pulpen dan melihat ke arah bawah. Temannya itu langsung kaget saat tahu kaki sosok pria itu mengambang. Mencoba tenang dan tetap terlihat sopan, ia nih pura-pura pamit. Namun sosok Menir Joseph menyahut dengan bilang, "Mau pulang karena sudah malam? Apa karena sudah tahu?" Perempuan bergaun putih dari ITB. Selain terkenal karena merupakan tempat Soekarno belajar, Institut Teknologi Bandung atau ITB itu juga terkenal sebagai kampus yang horor loh. Satu yang paling terkenal adalah penampakan seorang perempuan bergaun putih dan berambut panjang yang melayang di antara pohonan Jalan Taman Sari. Penampakan serupa juga dikabarkan muncul di puncak gedung pusat antar universitas atau PAU yang merupakan tempat seorang mahasiswa dulu mengakhiri hidupnya dengan melompat. Laboratorium juga tidak luput dari munculnya kegiatan supranatural. Anak permesinan atau arsitek mungkin sudah hafal kebiasaan untuk mengakhiri kegiatan di laboratorium ketika hari sudah beranjak gelap. Pasalnya banyak muncul peristiwa poltergeist atau benda bergerak sendiri, barang-barang tertentu. Tersiar juga kabar adanya penampakan tukang soto atau bakso yang mendorong gerobaknya keluar dari lift menuju ruang studio. Hantu asrama Unpad. Pada tahun 1999, seorang mahasiswa Universitas Padjadjaran atau Unpad melompat dari lantai paling atas asrama wanita di dalam kampus Unpad Jatinangor. Kemudian nyawa mahasiswa yang diduga bunuh diri tersebut tak mampu tertolong dan meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004, seorang mahasiswa yang tinggal di asrama Unpad melihat seorang perempuan melompat-lompat di atas asrama pria yang tak jauh dari asrama wanita. Kemudian dari lantai atas, perempuan tersebut melompat ke bawah dan masuk ke asrama wanita. Para penghuni asrama menduga perempuan yang melompat tersebut adalah hantu mahasiswa yang pernah bunuh diri pada tahun 1999. Noni Belanda di kampus Unisba. Kampus Unisba merupakan kampus yang dibangun di bekas kuburan orang Belanda. Konon hantu yang bergentayangan di kampus dan Taman Sari nomor 1 ini adalah hantu Noni Belanda. Hantu Noni Belanda berwujud perempuan, berambut pirang, bermata biru, dengan gaun seperti perempuan Belanda yang ada di zaman penjajahan Belanda tempo dulu. Noni Belanda biasanya muncul pada malam hari. Sejumlah mahasiswa Unisba yang sering menginap di kampus pernah menjumpai hantu Noni Belanda ini di toilet bawah Masjid Unisba. Noni Belanda juga muncul di lantai 3 gedung kuliah Unisba. Nah, itu tadi ya teman-teman, cerita seram yang datang dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Percaya nggak percaya, semua saya kembalikan pada asumsi teman-teman sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share sebagai bentuk support untuk channel YouTube ini. Dan sampai jumpa di video besok selanjutnya. See ya.